Selamat pagi teman-teman. Pagi yang sangat luar biasa ini, khususnya di belakang rumahku itu ada yang dinamakan eor-eor. Jadi binatang ini datang dia kalau udah musim hujan. Dan musim hujan itu biasanya mulai dari bulan 10 sampai bulan 2 nantinya. Dan biasanya ini pagi dia ada, nanti sore juga dia ada. Satu hal yang aku suka sama eor-eor ini, binatang eor-eor namanya, ini menunjukkan adanya satu kehidupan. Nah, kalau sudah dibilang kehidupan itu, berarti kita membayangkan adanya Tuhan. Karena memang Tuhan saja yang memberikan kehidupan itu, karena Dia yang mula daripada kehidupan itu. Cuman nanti eor-eor ini nggak lama, ternyata binatang-binatang ini diberikan waktu untuk berfungsi seperti apa yang dikehendakin oleh si penciptanya. Dan demikian juga kita umat manusia, karena memang ada 4 kalau dinamakan ciptaan yang hidup ataupun a living creature. 1 malaikat, 2 manusia, 3 binatang-binatang, dan 4 adalah tumbuh-tumbuhan, tanaman. Bagaimana kabarnya pagi yang sangat luar biasa ini teman-teman? Sehatkah? Semangatkah? Kita nanti akan terus memandang pandangan yang dipandangkan oleh Tuhan itu kepada laki-laki ketika Tuhan memberikan suatu hadiah. Jadi kalau kita cerita tentang hadiah ini, semua orang mau mendapatkan hadiah. Dalam pertandingan kemarin itu, hadiah yang didapatkan si Djokovic melawan Daniel dalam tenis dunia, itu begitu dia pegang hadiah itu, wah, senyumnya minta ampun. Tidak seperti yang kemarin US Open itu, dia kalah, dia menangis karena dia tidak mendapatkan hadiah. Hadiahnya pun juga yang kecil, yang besar itu sama si Daniel. Jadi teringat aku akan satu hadiah yang kudapatkan dari mamaku. Waktu itu aku umur 7 tahun lah. Jadi, dan ini hampir setiap tahun dilakukan oleh mamaku. Jadi dia beli ayam kampung lah di kampung kami sana. Terus habis itu dibuatnya lah ayam opor. Mak Jang, kalau sudah dibilang ayam opor itu, yang senangan kurasa. Dan ini yang selalu ku nantikan. Dan aku nggak mau yang lain. Dan di dalam ayam opor itu, aku senang sekali rasanya. Apalagi kalau mamaku yang membuatnya. Pendapatmu, teman-teman, apa yang dimaksudkan dengan hadiah? Hadiah apa yang sesungguhnya bisa kau dapatkan dan mau kau dapatkan, yang berkehendak kau dapatkan? Karena hadiah nanti yang akan diberikan oleh Tuhan itu kepada si laki-laki ini, nanti akan kita lihat bagaimana si laki-laki mempertanggungjawabkan hadiah yang diberikan oleh Tuhan itu kepadanya. Tapi ayolah dulu kita bercerita tentang kata hadiah. Hadiah itu sebenarnya bukan kita beli. Kalau kita beli bukan hadiah namanya. Arti kata begini, ketika seseorang itu mau memberikan kepada orang lain, itu namanya hadiah. Karena orang lain ini yang membeli hadiah itu untuk diberikan kepada yang lainnya. Jadi kalau boleh dikatakan itu, kita mendapatkan satu kata, yaitu dari bahasa firman Tuhan itu, yang dinamakan kasih karunia. Kalau dibilang kasih karunia itu adalah Tuhan tidak memberikan apa yang layak buat kita. Kalau murah hati, bahwa Tuhan memberikan apa yang tidak layak buat kita. Nah, cerita tentang kelayakan teman-teman, apakah ada pemikiran dalam
hati dan pikiran daripada si Adam ini untuk mendapatkan sesuatu? Adakah gambaran dia untuk melaksanakan tanggung jawab yang disampaikan oleh Tuhan itu kepada dia? Yang dimana Tuhan mengatakan begini, beranak cuculah engkau. Adakah dia mempunyai ide bagaimana caranya dia mempunyai cara untuk beranak cucu? Pastilah tidak ada. Jadi semuanya itu, idenya itu datang daripada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hadiah yang sangat mulia, yang sangat berharga, yang sangat fantastis, yang sangat pas kepada kebutuhan daripada si Adam ini. Betul itu teman-teman, makanya kan ada di sabda Tuhan itu, cuman memang ketika ini dinegatifkan, jangan berikan mutiara itu kepada anjing, nanti akan diporak-porandakannya. Jangan kasih mutiara itu kepada babi, nanti dia akan menginjak-injaknya, dan habis diinjak-injaknya nanti kau akan dikejarnya. Jadi dengan kata lain, ketika Tuhan itu memberikan yang paling terbaik buat si Adam, seharusnya si Adam memberikan yang paling terbaik juga buat hadiah yang diberikan oleh Tuhan itu. Hadiah yang terakhir kau dapatkan apa, teman-teman? Hadiah yang ku dapatkan terakhir kali adalah, ini aku diberikan kesempatan untuk bercerita kepada kita yang dinamakan pandangan ucok di dalam kebenaran daripada firman Tuhan itu. Jadi teman-teman, pagi yang sangat luar biasa ini, ketika hadiah itu diberikan oleh Tuhan itu kepada si Adam, kita akan melihatkan akan kesaksiannya. Bukan hanya kesaksiannya, tetapi kesungguhannya untuk melindungi, mencintai, memelihara daripada hadiah yang disampaikan oleh Tuhan itu kepada si Adam. Nah, ketika itu di pasal 2 Kejadian ayat 18, sewaktu dia tidur dengan nyanyanya, dan Tuhan pun mengoperasi dia dan memberikan seorang perempuan kepadanya, dan ini pernyataan daripada si Adam itu. Begitu dia melihat hadiah yang diberikan oleh Tuhan itu, bayangin aja, baru bangun tidur dia dikasih hadiah, kan mantap itu. Biasanya kita begitu. Begitu dilihatnya hadiah itu, dia pun sangat tersentuh sekali. Kenapa? Dia bilang, ini adalah tulang daripada tulangku. Ini adalah daging daripada dagingku. Akhirnya dia mengerti, dah. Pengertiannya ini begini, teman-teman. Dia ini kan tulang daripada tulangku, dia ini kan daging daripada dagingku. Jadi pengertian yang patut untuk kita lihat di sini itu adalah, perempuan adalah satu-satunya hadiah yang paling mulia, yang paling berharga, yang diberikan kepada pria itu, kepada seorang pria, oleh karena kemurahan hati Tuhan yang maha kuasa. Jadi dengarkan bagus-bagus ya, ini bukan diusahakan. Nah, apabila kita usahakan untuk mendapatkan sesuatu itu, wah, ini agak repot juga. Tetapi karena ini diberikan, itu patut untuk dihargain, patut untuk dipelihara, patut untuk diberikan perhatian yang seksama. Seperti apa yang dikatakan oleh pria ini, kubacakanlah dulu ya sedikit ya. Dijelaskannya di sini kepada kita, bahwa dia jelaskan di sini nih, bahwa aku mengerti bahwa dia adalah aku dan aku adalah dia. Itu pengertiannya yang sangat luar biasa sekali. Ini perkataan daripada laki-laki itu loh. Jadi jelaskannya ini, dia adalah aku adalah dia. Nah, pertanyaannya, dengan cara apa aku untuk menyakiti dia? Dan ketika aku menyakitin dia, dijelaskannya di sini kepada kita,
Atau berbahagiakah aku ketika aku menyakiti diriku sendiri? Nah, ini yang menjadi mengerikan sekali ya. Sekali lagi aku ceritakan ini. Apa yang harus kulakukan untuk menyakiti dia? Dan bahagiakah daku ketika aku menyakiti diriku sendiri? Jadi inilah pengertian yang tepat daripada si laki-laki itu. Dan ini patut untuk kita mengerti. Sudah pahamkah kepada laki-laki yang sudah diberikan Tuhan hadiah yang paling mulia, yang paling berharga, yang paling tinggi, yang paling kekal dari selama-lamanya? Sudahkah? Dijelaskan di sini tuh karena pengertiannya ini tepat. Ya harus tepatlah pengertian itu atas penerimaan daripada hadiah yang diberikan oleh Tuhan itu. Oleh karenanya teman-teman, dijelaskan di sini kepada kita di Kolose pasal 3 ayat 19. Kubacakanlah dulu ya. Oleh karena pengertian yang tepat itu, si laki-laki ini harus mendengarkan pernyataan daripada firman Tuhan itu. Dikatakan begini, di Kolose pasal 3 ayat 19, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Wow. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Istrimu ya, yang dibilang di sini tuh. Dan janganlah berlaku kasar terhadap istrimu. Nanti kita akan lihat di sini itu, di selanjutnya masih di konteks ini juga, bagaimana caranya seorang laki-laki itu sebenarnya untuk memelihara atas hadiah yang sudah diberikan oleh Tuhan itu kepadanya. Itu benar itu teman-teman, kalau kita mau melihat sejujurnya di sekitar kita, kita sangat prihatin sekali. Karena arti daripada hadiah yang diberikan oleh Tuhan itu kepada pria ataupun laki-laki ataupun kepada suami sudah sama seperti apa kata yang kusampaikan tadi di Matius pasal 7 ayat 6. Apa itu? Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Wow. Karena memang kalau kita mau melihat suasana daripada suami istri ini sekarang ini, sudah tidak bagus, sudah tidak mempunyai satu tujuan, sudah tidak mengerti akan arti daripada hadiah yang paling terbesar yang diberikan oleh Tuhan itu kepada laki-laki, yaitu seorang perempuan. Jadi perempuan itu diumpamakan dia seperti mutiara. Mutiara itu kan sangat indah sekali, ataupun diumpamakan seperti berlian, ataupun diumpamakan seperti emas. Jadi ingat aku sama mamaku. Jadi kalau dia sudah mengumpulkan duitnya itu banyak sekali. Kalau yang lain-lainnya kan disimpannya di lemarinya, asal diletakkannya di sana. Aku tahu itu karena aku memang nakal waktu masih kecil. Ya boleh dikatakan tukang curi lah. Kan kalau aku lihat ada yang bagus-bagus, aku ambilin itu. Nah, mamaku ini, dia benar-benar menyimpan berliannya, menyimpan emasnya. Kalau dilihat daripada mamaku ini kan kayaknya biasa-biasa saja dia orangnya. Tapi yang sangat menakjubkan kurasa bagi dia ini, mamaku ini, karena aku sering berantem sama mamaku. Mamaku ini begini, kalau tiap harinya aku diajaknya kemana-mana, tapi kalau hari Minggu, diajaknya juga aku pergi ke gereja. Cuman dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu itu, aku mengenal mamaku. Bajunya cuman biasa-biasa ya, orang compang-camping lah begitu itu. Dan nggak, kau lihat nanti ada berlian apa segala macam di tangannya, di lehernya itu nggak ada, sama di cincinnya itu nggak ada. Dari mulai Senin sampai Sabtu.
Tetapi begitu datangnya hari Minggu dah, Bah. Wis. Gak nyangka kalau itu apanya gelangnya dia itu dari emas. Tapi batunya itu semuanya hampir rata-rata berlian. Belum lagi kalau dilihat kalungnya di sini kan, belum lagi kalau dilihat anting-antingnya di sini. Jadi anting-anting yang biasa itu dilepaskannya dan dipakainya itu dipakainya itu untuk hari yang khusus, yaitu hari Minggu. Itulah kebanggaan daripada mamaku itu begitu dia memiliki berlian itu, ataupun mutiara itu, ataupun barang yang sangat berharga buat dia. Jadi sehingga kapan saja pun dia bisa memperlihatkan itu kepada sesamanya, kepada dunia, bahwa aku memiliki ini adalah suatu kebanggaan buat diriku, katanya. Wih, paten men. Jadi kita lihat di situ tuh, ternyata istri itu lebih lagi daripada permata ataupun berlian ataupun mutiara ataupun dari emas. Betul itu kawan, kalau dilihat daripada harga emas sekarang, harga berlian sekarang, harga berlian hitam lagi mutiara sekarang, yang mahal-mahalan pun. Mau belinya aja pun udah takut duluan. Kalau sudah lihat dari toko-toko berlian itu udah mundur aku. Karena aku udah tahu harganya tinggi-tinggi, mahal-mahal. Jadi kita lihat di sini itu keunikan daripada hadiah yang disampaikan oleh Tuhan itu kepada si laki-laki sangat berharga sekali. Makanya kan peringatan yang disampaikan di sini kepada laki-laki itu, jangan kau kasari istrimu. Pertanyaan kita adalah, apa alasanmu? Apa alasan laki-laki ketika perempuan itu sudah menjadi istrinya disakiti? Kalau dulu, kawan. Karena biar ku cerita juga dari sisiku. Biar ku cerita dulu dari sisiku, nanti ku ceritakan ini. Apa yang sudah kau lakukan kepada istrimu? Izinkan aku untuk bercerita daripada diriku sendiri. Ini aku yang bercerita ini. Pandanganku dulu, sebelum aku mengenal Tuhan itu, pandanganku sebenarnya jujur saja terhadap perempuan itu adalah pelengkap penderita daripada keinginanku. Dan aku pun memperlakukannya itu tidak benar. Dan aku pun membuat itu tidak sepantasnya. Sampai ada yang ku siksa, sampai aku kasar. Kasar itu pakai tangan, pakai mulut, macam-macam lah. Jadi dengan kata lain, bahwa aku buat perempuan itu menjadi samsak ataupun tempat pukulan-pukulan kan. Ku pikir itulah dulu. Karena penilaianku waktu itu, ku dapatkan daripada lingkunganku. Karena lingkunganku pun menceritakan tentang hal seperti demikian. Ku adaptasilah itu dan ku lakukan itu kepada seseorang ataupun perempuan yang berhubungan dengan aku. Jadi aku nggak menganggap berharga sekali, aku nggak menganggap kudus sekali, aku nggak menganggap yang patut untuk dicintai. Enggak lah, Boh. Betul itu. Sampai aku ke luar negeri sana, itu pola yang ku dapatkan. Itu pola yang ku tahu. Sampai aku pun berperilaku yang tidak benar. Tetapi ketika aku diselamatkan oleh Tuhan, diampuni dosaku, dan ditunjukkannya cintanya kepadaku, bahwa dia berperkara kepadaku, tidak oleh karena masa laluku, tetapi dia memulai hidup yang baru. Sehingga pengertian yang tepat pun kudapatkan. Sampai ini benar-benar terjadi. Sampai ku bilang sama Tuhan waktu itu tahun 84, Tuhan, aku tidak mau menikah lagi. Aku tidak mau perempuan lagi. Sampai itu yang ku bilang. Benar-benar. Tapi akhirnya aku pun mengerti kenapa aku harus menolak perempuan untuk menjadi teman hidupku. Akhirnya aku minta lagi lah, Tuhan, ampuni aku, kasihlah aku satu, tapi yang satu ini janganlah sampai kulakukan apa yang kulakukan kemarin. Bantu aku ya Tuhan, ku bilang. Akhirnya dijelaskan di situ kepadaku bahwa Tuhan pun menjawab
Harapanku itu dijawab. Permintaanku itu dijawab. Tapi jujur saja teman-teman, aku sendiri saja pun ketakutan. Wah, kayaknya salah yang kuminta ini, kupikir. Karena aku berdasarkan kemarin yang masa laluku. Macam kalau kulakukan lagi ini, aku sudah keterlaluan. Aku bukan manusia laki-laki yang sejati lagi, kupikir. Akhirnya diberikanlah doa. Wis paten. Aku pun bangga. Aku pun ketakutan. Karena memang jujur saja, untuk menghidupi kehidupan bersuami istri itu aku nggak ngerti. Sama sekali aku nggak mengerti. Tapi disitulah ada belajarlah aku, dan sampai sekarang masih belajar aku, karena aku tahu bahwa masih banyak kekuranganku terhadap istriku. Sampai kami diberkati 5 anak, sampai aku diberkatin sampai sekarang dikasih cucu. Jadi pengertian akan hadiah yang diberikan oleh Tuhan itu, wow, aku bilang, setelah kulihat kembali yang baikan Tuhan itu rupanya. Sampai satu hal yang tidak layak yang diberikannya kepadaku, diberikannya. Supaya dilayakkannya aku hidup sebagai suami dari seorang istri. Paten itu, men. Jadi sampai sekarang itu, yang aku suka satu di antara di saat kami ini sekarang, apa yang kulakukan kepada istriku itu, aku melihat dia bukan masa lalunya. Kalau kulihat masa lalunya, kalau itu yang menjadi takaran dalam pola kehidupan kami akan hancur. Hancur lah, bah. Karena kalau kupikir-pikir, untuk apa lagi kupikirkan lagi masa lalunya, kan? Ya sudah masa lalu, aku sudah mempunyai masa lalu juga. Jadi sama-sama lah bahwa kita buang ini masa lalu kemarin itu, dan kita tegakkan kebenaran bahwa kita ini satu sama yang lain adalah suatu hadiah daripada Tuhan itu, agar kita bisa menghidupin dan membahagiakan diri kita sendiri dan memuji, memuliakan Tuhan atas apa yang sudah diberikannya kepada kami. Dari mulai situ lah sampai sekarang. Sampai kami ada ceritanya begini. Aku sering bilang sama istriku, aku lah duluan mati bahkan. Janganlah, aku duluan katanya. Jadi main duluan-duluanan lah kami ini, padahal belum mati nih. Belum mati nih, sudah kita cerita tentang kematian. Akhirnya bersepakatlah kita, kalau Tuhan izinkan, biarlah kita mati sama-sama. Ya ternyata kematian itu bukanlah tujuan daripada kehidupan itu. Ternyata kematian itu bukanlah tujuan daripada hadiah yang diberikan oleh Tuhan itu kepada manusia. Memang dibilang di Roma pasal 6 ayat 23 apa katanya? Karena semua orang telah berbuat dosa, maka kehilangan kemuliaan Allah, akan tetapi upah daripada dosa adalah kematian. Betul itu. Akan tetapi katanya, ini yang aku suka, hadiah daripada Tuhan itu kepada semua umat manusia adalah hidup yang kekal melalui Kristus Yesus Tuhan. Paten, men, dari mulai kalau kemarin kan tujuannya kepada kematian. Aku mati duluan, kau mati duluan. Tapi sekarang enggak. Ayo kita hidup bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk memuji nama Tuhan. Untuk memperkenalkan Tuhan yang sesungguhnya kepada banyak orang lain. Khususnya kepada suami istri. Agar suami istri itu bisa mencintai satu sama yang lain. Dan jangan menyakiti satu sama yang lain. Dan jangan kasar satu sama yang lain. Akan tetapi biarlah kasih karunia Tuhan. Kasih Tuhan itu ada di dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Terima kasih teman-teman yang sudah bermurah hati untuk mendengarkan cerita sabda Tuhan. Biarlah sampai kau teruskan, kau dengarkan ini ketika engkau mau terus mensubscribe daripada channelku ini. Dan juga jangan lupa di-share juga kepada teman-teman yang lainnya. Selamat beraktivitas, selamat mendapatkan weekend setelah hari ini, dan selamat sehat dan tetap utuh dalam hubunganmu kepada pasanganmu yang sejati. Terima kasih.